Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Raisa Konita, Melia Saumi, Vicky Jauharohuria, dan saya sendiri Nur Badia sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas strategi perancangan dan pengembangan moral pada anak usia dini. A. Memahami pendekatan inovatif untuk pengembangan nilai-nilai agama pada usia dini. Pembelajaran inovatif merupakan bentuk pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan dapat memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan anak, khususnya di PAUD. Bentuk pembelajaran inovatif menggabungkan atau mengkolaborasi beberapa aspek penting yang dapat memperkaya isi pembelajaran menjadi suatu yang baru. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raisa Konita. Pada Raisa, kami persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan beberapa materi. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran inovatif di PAUD juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada inovatif pada materi dan kegiatan. Perencanaan adalah bagian penting dalam penyusunan atau juga implementasi kurikulum. Penguasaan guru PAUD dalam perencanaan program semester ataupun program harian sangat berpengaruh pada materi atau kegiatan yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, agar guru dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang kreatif dan inovatif, maka pemilihan materi atau kegiatan harus berdasarkan yang pertama ada kesesuaian individu anak, yaitu pengamatan terhadap kemampuan atau perkembangan anak baik minat, kelebihan, kekurangan, dan juga karakteristik anak masing-masing. Yang kedua ada kesesuaian usia, yaitu pengetahuan umum guru tentang anak dan tumbuh kembang anak. Kedua ada inovatif pada metode. Metode merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Setiap guru akan menggunakan metodenya masing-masing sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Inovatif pada metode pembelajaran tampak pada metodologi yang sesuai dengan perkembangan anak, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengacu minat anak, tingkat perkembangan kognitif, dan juga kematangan sosial dan emosional anak. Kegiatan-kegiatan yang demikian mendorong rasa ingin tahu alamiah anak dan juga kegembiraan terhadap pengalaman-pengalaman indera dan keingintahuan untuk menjelajahi kegiatan-kegiatan yang belum pernah dicoba selanjutnya. Melalui kegiatan yang sesuai dengan perkembangannya, para guru dapat mencapai keseimbangan yang dapat memuaskan dan juga meningkatkan situasi belajar anak. Ada beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pada anak, yaitu ada metode bercerita, metode pemberian tugas, metode bercakap-cakap, metode bermain peran, metode sosiodrama, metode proyek, dan juga metode eksperimen. Ketiga, ada inovatif pada alat peraga. Yang dimaksud alat peraga di PAUD adalah benda atau alat yang bergerak maupun tidak bergerak yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar agar dapat berlangsung dengan teratur, efektif, dan juga efisien, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Alat peraga termasuk salah satu sumber belajar yang berfungsi untuk memperkaya pengetahuan anak dan juga meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa. Nah, oleh karena itu, guru dituntut untuk kreatif dan juga inovasi dalam menggunakan dan juga menyediakan alat peraga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. B. Memahami prinsip-prinsip inovasi untuk pengembangan nilai-nilai agama. Inovasi pendekatan pembelajaran termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai agama pada anak di taman kanak-kanak. Antara lain ada pengalaman belajar, belajar aktif, dan juga belajar proses. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru berkaitan erat dengan pembentukan perilaku manusia, sikap, dan juga keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai inovasi pengembangan yang komprehensif sesuai dengan pengembangan dan kemampuan anak didik. Substansi pengembangan inovatif.
Pengembangan nilai-nilai agama di PAUD berkaitan erat dengan pembentukan perilaku manusia, sikap, dan juga keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai inovasi pengembangan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak didik tersebut. Adapun yang melatar belakangi esensi inovasi dalam bidang pengembangan pembelajaran adalah munculnya berbagai kendala dan kelemahan serta kekurang lengkapan yang ada di lingkungan penyelenggara pendidik di PAUD. Untuk melaksanakan program pembelajaran nilai-nilai agama tersebut, guru harus mempelajari berbagai pendekatan. Ada beberapa inovasi dalam pendekatan pembelajaran, termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai agama di PAUD. Inovasi yang dimaksud adalah yang pertama ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar tidak sama dengan penguasaan materi pembelajaran. Belajar timbul jika anak terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua ada belajar aktif. Anda perlu diberi peluang dan kesempatan untuk merasakan manfaat dari pengalaman belajar tersebut. Yang ketiga, ada belajar proses. Kegiatan ini biasanya ditampilkan melalui keterampilan proses seperti anak melakukan pengamatan, menghitung, mengelompokkan, dan mengkomunikasikan secara verbal atas apa yang diamati tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Raisa Pemita karena telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melia Somi. Kepada Melia Somi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Saumi akan menjelaskan mengenai esensi pendekatan dan pengembangan inovatif. Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan yang pertama, yang keberadaannya sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa keagamaan kepada anak-anak, agar mereka menjadi orang-orang yang kuat, terbiasa, dan peduli terhadap segala aturan agama yang diajarkan kepadanya. Pendidikan nilai-nilai keagamaan merupakan fondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri dalam setiap insan sejak dini, hal ini merupakan awalan yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalankan jenjang pendidikan selanjutnya. Peran orang tua dan guru adalah mengupayakan untuk mengembangkan cinta belajar pada anak. Upaya yang harus dilakukan yang pertama, kasih sayang, perlindungan, dan perawatan. Yang kedua, waktu yang diberikan kepada anak. Yang ketiga, lingkungan belajar yang positif. Keempat, belajar bersikap. Dan yang kelima, belajar moral di usia dini. Selanjutnya, prinsip DAP. DAP adalah pengambilan keputusan secara profesional tentang pengakuan keberadaan anak dan pendidikannya didasarkan atas pengetahuan tentang perkembangan dan belajar anak. Yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pendekatan pembelajaran dalam pengembangannya itu, yang pertama, sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, sesuai dengan minat anak. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan anak dengan lingkungannya. Yang kelima, prinsip enjoyable. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melia Sumi karena telah menyampaikan materi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky Jawahara Hudia. Kepada Vicky, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Jawahara Hudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan inovasi pendekatan dan pengembangan nilai agama dan ciri-ciri pembelajaran. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam melakukan inovasi pendekatan dan pengembangan nilai-nilai agama itu, pertama, kita harus berorientasi pada kebutuhan anak. Kedua, belajar melalui bermain. Ketiga, kreatif inovatif. Keempat, lingkungan kondusif. Kelima, menggunakan pembelajaran terpadu. Keenam, mengembangkan keterampilan hidup. Ketujuh, menggunakan berbagai media dan sumber pembelajaran. Contohnya seperti kita belajar menggunakan media contohnya seperti YouTube, Google untuk mengakses pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada prinsip perkembangan. Kemudian ciri-ciri dari pembelajaran yaitu pertama, anak belajar sebaik-baiknya dengan rasa aman dan nyaman. Kedua,
siklus belajar anak yang selalu berulang. Ketiga, anak belajar melalui interaksi sosial. Keempat, minat anak dan keinginannya sangatlah bermotivasi dalam pembelajarannya. Kelima, perkembangan anak dan belajar anak harus memperhatikan perbedaan individualnya. Kemudian yang terakhir, anak belajar dari cara yang sederhana lalu secara yang sangat unik. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pembelajaran inovatif merupakan bentuk pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan dapat memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan anak khususnya di PAUD. Bentuk pembelajaran inovatif menghubungkan atau mengkolaborasikan beberapa aspek penting yang dapat memperkaya isi pembelajaran menjadi sesuatu yang baru. Pengembangan nilai-nilai agama di PAUD berkaitan erat dengan pembentukan perilaku manusia, sikap, dan keyakinan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai inovasi pengembangan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak didik. Demikian kelompok presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.